Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Adam Darmawan, Atia Yusitia, Dia Prasetya Utami, Margareta Cynthia, dan Sutrisno. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang komunikasi kelompok. Yang pertama itu kami akan membahas tentang definisi kelompok, kedua mengapa orang bergabung dalam kelompok, ketiga jenis-jenis kelompok dan grup network, dan keempat ada studi kasus. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Atia Yusitia. Silakan. Definisi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi yang terjadi antara mereka yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, linguistik, atau geografi. Ditegaskan oleh Rahmat pada bukunya di halaman 140 tahun 2001, di mana ia menyatakan bahwa komunikasi kelompok digunakan sebagai pertukaran informasi dalam menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, meningkatkan kesadaran, dan mengembangkan kesehatan jiwa. Pada prinsip-prinsip komunikasi kelompok terdapat 4 elemen yang tercipta dari definisi komunikasi kelompok. Yang pertama adalah interaksi, waktu, jumlah partisipan atau anggota. Yang keempat adalah tujuan. Tujuan dari komunikasi kelompok bersosialisasi antar anggota, menyalurkan ide atau gagasan sebagai tempat sarana belajar, problem solving, dan meningkatkan keahlian. Pada elemen dasar kelompok ada interaksi, yaitu terjadinya diskusi atau pembagian tugas pada setiap anggota kelompok. Kelompok biasanya terbentuk dalam waktu tertentu, yang terdiri dari lebih dari 3 orang dan juga memiliki tujuan yang sama dan dapat diwujudkan lebih dari satu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi kelompok. Sebuah kelompok yang dibentuk pastinya akan memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut akan dikomunikasikan secara terus-menerus oleh setiap anggota kelompok. Tujuan komunikasi kelompok secara langsung maupun tidak langsung akan terlihat pada sebuah kelompok yang kita ikuti. Di sini ada beberapa poin yang berisikan tentang tujuan komunikasi kelompok, yaitu menjalin hubungan sosial antar individu, menyalurkan ide, pikiran, gagasan, saran, dan hingga kritik, menjadi sarana atau alat terapi diri, sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan, membuat sebuah keputusan, menghasilkan sebuah solusi, menjadi media penghubung antar pihak, lalu menyusun rencana atau kegiatan kelompok, memecahkan masalah yang dihadapi, mengembangkan kelompok kecil menjadi kelompok besar. Lalu, mengapa manusia itu berkelompok? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tidak semua individu yang berkumpul dapat diartikan sebagai sebuah kelompok. Syarat kelompok yaitu adanya kesadaran anggota bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, ada hubungan timbal balik antara individu-individu pada kelompok, lalu ada faktor yang dimiliki secara bersama oleh individu-individu anggota kelompok yang menjadi pengikat di antara mereka. Faktor terbentuknya kelompok. Yang pertama itu ada kedekatan dan kedua itu kesamaan. Kesamaan ini juga dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama kesamaan kepentingan, kedua kesamaan keturunan, dan ketiga itu kesamaan nasib. Selanjutnya itu ada alasan pembentukan kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan interaksi sosial, kemudian kebutuhan akan keamanan,
ketiga kebutuhan akan status, keempat kedekatan tempat kerja, dan yang terakhir itu tujuan bersama. Alasan individu masuk dalam suatu kelompok adalah menurut Gerald S. Wilson dan Michael S. Hanna, 3 alasan individu masuk ke dalam suatu kelompok, yaitu yang pertama itu daya tarik anggota kelompok, kedua daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok, dan ketiga daya tarik menjadi anggota kelompok. Nah, jika tadi rekan saya telah menjelaskan tentang alasan seseorang masuk ke dalam suatu grup, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan tentang pembagian atau klasifikasi kelompok. G.F. Cragen dan David Wright membagi klasifikasi kelompok menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah primary group dan secondary group, kemudian yang kedua adalah in-group dan out-group, yang ketiga adalah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, kemudian yang keempat adalah kelompok deskriptif dan preskriptif. Baik, terima kasih Mbak Tami atas waktu yang diberikan. Baik, Bocha, sebagai penutup mohon izin menjelaskan slide terakhir, yaitu studi kasus di komunikasi kelompok. Yang pertama, di dalam komunikasi kelompok ini, kami mengangkat studi kasus komunitas pedagang jamu di Indonesia yang sudah dipresentasikan pada saat Vicon waktu lalu. Studi kasus yang tertera memang komunitas pedagang jamu, namun secara verbal saya akan jelaskan contoh komunitas otomotif sebagai studi kasus lainnya. Dan untuk komunitas pedagang jamu ini, di mana komunitas ini terbentuk atas program CSR, yaitu produk jamu yang kita kenal dengan Sido Muncul, yang mengadakan mudik gratis. Dan dari program tersebut terbentuklah suatu komunitas pedagang jamu secara informal. Komunitas itu terbentuk secara sesuai dengan alasan pembentukan kelompok yang dijelaskan di slide sebelumnya. Di antaranya kebutuhan interaksi sosial, kebutuhan status, dan tujuan bersama. Di mana menjadi anggota kelompok ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena salah satu benefitnya adalah mendapatkan program-program CSR dari produk-produk jamu, di antaranya mudik gratis. Tentunya ada program-program lainnya, ada potongan dan yang lain, potongan harga, bonus-bonus, dan lain-lainnya. Tapi yang paling diminati menjadi komunitas ini adalah kemudahan dalam mendapatkan mudik gratis. Studi kasus yang kedua, secara komunikasi kelompok ini, kami mengangkat adalah komunitas otomotif, di mana suatu komunitas otomotif berkumpul dalam kesukaan yang sama dan tujuan yang sama, di mana semua anggotanya punya hobi mobil dan motor yang sama. Misalnya adalah komunitas Toyota Kijang Club Indonesia, All New Terrace Indonesia, atau Motor Satria Club Indonesia. Nah, di dalam suatu komunitas ini mereka tentunya terbentuk secara resmi dan terdaftar di kementerian sebagai organisasi yang sah, dan tentunya secara anggota terbilang besar dan bahkan sudah mencapai puluhan ribuan, di antaranya komunitas Toyota Kijang Club Indonesia. Dalam melakukan interaksinya pun, komunitas ini biasa berinteraksi dalam suatu kegiatan online dan offline. Nah, secara beriring dengan kemajuan zaman, secara online mereka biasanya berinteraksi dalam WA Group dan sosial media lainnya seperti Facebook Group, Instagram, dan yang lainnya. Secara online, hal itu yang mereka lakukan, dan jika dalam offline, di luar dalam pandemi mereka berkumpul seperti kopdar yang seperti kita sering dengar adalah kumpul bersama atau kumpul santai, atau acara ulang tahun, anniversary, terus acara-acara dari prinsipal, dan tentunya touring dan kegiatan lainnya. Biasanya di dalam komunitas otomotif terbentuk terbagi lagi menjadi setiap anggota mempunyai kesukaan yang sama. Yang sukanya mesin biasanya dia akan melakukan kegiatan bongkar mesin, dan untuk yang sukanya touring dia akan sering touring dan yang lainnya. Tentunya dalam setiap anggota mempunyai kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari kelompok atau anggota komunitas ini. Salah satunya adalah menjadi anggota ini menemukan
solusi dalam setiap permasalahan dari kendaraannya atau otomotif yang mereka pegang seperti mobil, motor, dan yang lainnya. Demikian dari kami, Bu Ocha, studi kasus yang dari komunitas pedagang jambu dan komunitas mobil atau otomotif sekiranya dapat dimengerti, dan sebagai penutup juga kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan, menyampaikan tujuan ini atau tugas ini. Dari kelompok kami, terima kasih. Terlampir pula adalah daftar pustaka yang menjadi acuan pembentukan atau penulisan slide kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.